Harapan perdamaian di Timur Tengah masih dicari, meski pada realitanya seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Sebab pihak-pihak yang berkonflik, terutama Iran, tidak ingin melunak dalam mempertahankan kepentingan mereka. Sementara itu, Amerika Serikat maupun negara adidaya lain seperti Rusia dan Cina ingin Iran tidak melakukan serangan balasan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sampai-sampai melakukan komunikasi lewat telepon langsung ke Presiden Iran Masoud Pezeshkian agar tak ada serangan ke Israel. Telepon itu bisa dihitung langka karena tak pernah terjadi sebelumnya. Lalu bagaimana dinamika terkini yang terjadi? Pertengahan Agustus 2024 ini akan menjadi pekan yang krusial bagi Timur Tengah. Sebabnya pada Kamis 15 Agustus 2024 akan diadakan perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel untuk kali pertama setelah kematian Ismail Haniyeh. Adapun perundingan ini punya nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar untuk mendamaikan Gaza. Sebab hasil perundingan ini juga diprediksi akan menentukan kapan dan seberapa besar serangan balasan Iran ke Israel. Melihat itu, Gedung Putih memperingatkan kalau pembalasan Iran dan sekutunya diperkirakan akan segera terjadi. Pembalasan diprediksi berupa serangkaian serangan signifikan. Israel juga memperkirakan hal yang sama. Keduanya pun telah mempersiapkan berbagai hal sebagai antisipasi serangan. Hal ini dikonfirmasi oleh Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby pada Senin 12 Agustus 2024. I would repeat what I said earlier, that we share the same concerns and expectations that our Israeli counterparts have with respect to potential timing here. Could be this week. We're continuing to watch it very, very closely. And it is difficult to ascertain at this particular time if there is an attack by Iran and or its proxies, what that could look like. But we have to be prepared for what could be a significant set of attacks, which is why, again, we have increased our force posture and capabilities in the region, even in just the last few days. Kedutaan Besar AS untuk Turki pada Selasa mengonfirmasi kalau Washington meminta sekutu untuk membantu meyakinkan Iran agar meredakan ketegangan. Sementara di Israel, banyak pengamat juga meyakini serangan pembalasan Iran akan segera terjadi. Hal ini setelah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Teheran akan memberikan hukuman keras ke Israel. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyatakan pihaknya terus mengikuti perkembangan terkini dari Teheran sambil di lain sisi mempersiapkan berbagai opsi defensif. Namun, apakah gencatan senjata adalah jurus pamungkas yang mampu meredam Iran? Sayangnya, keyakinan Amerika Serikat kalau pembalasan Iran bisa diredam lewat perundingan gencatan senjata hanya sekadar angan. Sebab sejauh ini sikap resmi Iran soal pembalasan ke Israel belum melunak, terlepas dari proses perundingan gencatan senjata ke Gaza. Sikap ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang pendidikan dan riset Muhammad Hassan Seikolesmi saat berkunjung ke Jakarta pada Selasa 13 Agustus 2024. Ia menyebut pembalasan terhadap Israel merupakan bentuk perlindungan terhadap integritas nasional. Dalam hierarki kepentingan nasional Iran, perlindungan terhadap integritas teritorial dan kedaulatan nasional ada di tingkatan tertinggi. Namun soal kapan dan bagaimana caranya, hal tersebut akan diputuskan oleh para pejabat tinggi. در مورد قسمت اول پرسش شما باید بگم بر اساس راهنمود رهبری معظم انقلاب و مقامات کشور ما پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این اقدام رذیلانه تروریستی مسلم و قطعی است. در مورد چگونگی این پاسخ، زمان و مکان اون، تصمیم گیری توسط مقامات کشور من
بر اساس منافع ملی ما و به نحوی که تودهنی محکمی به رژیم صهیونیستی باشه و بازدارندگی رو مجددا احیا بکنه انجام خواهد شد. Hal senada diungkap oleh wakil tetap Iran untuk PBB, Amir Said Iravani. Namun katanya, Iran akan perhitungkan responnya ke Israel sehingga tidak mengganggu gencatan senjata. Lalu penasihat kampanye media, Presiden terpilih Masoud Pezeshkian, Ali Asghar Safeyan, menambahkan respon Teheran tidak akan melibatkan serangan intens seperti yang terjadi pada bulan April lalu. Menurut seorang anggota parlemen Irak yang terkait dengan milisi pro-Iran, negara itu menyatakan respon mereka akan bersifat terbatas untuk mencegah eskalasi konflik. Adapun Iran juga sudah menggelar latihan militer di Laut Kaspia pada Selasa 13 Agustus 2024. Latihan ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan pertahanan. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran atau ERGC memamerkan 2.654 sistem militer terbaru yang ditambahkan ke angkatan laut mereka. Sistem baru itu mencakup rudal jarak jauh dan menengah, drone untuk pertempuran dan pengintaian, serta unit perang elektronik. Terdapat sejumlah besar rudal jelajah anti kapal baru yang dipamerkan. Rudal-rudal itu punya kemampuan baru yang lebih canggih, yakni hulu ledak lebih kuat, serta kemampuan siluman alias tidak dapat dilacak oleh radar. Sementara Amerika Serikat juga sudah mengerahkan gugus tempur lautnya untuk membantu Israel. Gugus ini terdiri dari kapal induk, kapal perang, termasuk kapal selam nuklir USS Georgia. Amerika juga menyetujui penjualan senjata senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 314 triliun rupiah kepada Israel, termasuk jet tempur F-15 dan hampir 33.000 peluru tank. Iran tak kekeh dengan pendirian mereka untuk menyerang Israel apapun yang terjadi. Upaya Amerika Serikat membujuk Teheran menemui jalan buntu. Tidak ada kartu as, bahkan perundingan gencatan senjata bisa jadi tak berarti apa-apa bagi Iran. Akankah perang regional akan meletus dalam waktu dekat? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.